Di suatu hari, gajah, monyet, dan kelinci sedang bermain bersama. Tiba-tiba, suara sentakan kaki yang kuat mulai mendekati mereka. Hingga beberapa hewan yang lain juga mulai ketakutan. Mulai hari ini, akulah satu-satunya pemimpin hutan. Semua harus menuruti perintahku. Aku adalah raja hutan. Seketika, semua hewan tampak ketakutan dan panik terdiam. Tamatlah sudah riwayatku. Aku takut. Dan kelinci pun mulai panik dan berlari mencari persembunyian karena singa yang menyeramkan. Akulah singa si raja hutan yang akan memimpin hutan ini. Jika tidak ada yang menurut, maka akan aku makan sebagai santapanku. Seketika semua hewan panik. Si gajah memberanikan diri melangkah maju dan berkata pelan dan tegas kepada singa. Raja hutan seharusnya bisa memberikan kenyamanan dan kedamaian pada semua hewan di hutan ini. Diam, aku tidak butuh nasihat. Aku butuh ketaatan. Singa si raja hutan mulai memberi perintah pada setiap hewan untuk mencari makanan yang banyak. Karena jika tidak, singa mengancam para hewan akan menjadi santapan malamnya. Gajah mulai mengumpulkan buah-buahan satu demi satu. Kura-kura masih mencari kesana dan kemari tanpa henti. Monyet menemukan pisang yang sudah matang. Beruang masih berusaha mencari madu. Dan bangau mencari ikan di sungai dengan sangat teliti. Burung menemukan buah beri merah. Setelah semua makanan terkumpul, singa sangat senang dan mulai memakan makanan yang dicari oleh para hewan tanpa membagi kepada hewan lain. Singa sangat egois dan serakah. Suatu siang, kura-kura memberanikan diri bicara pada singa. Raja, sungai mulai surut. Kita harus menyimpan air bersama. Singa mengaum kencang dan sangat marah atas saran dari kura-kura. Kura-kura lambat sepertimu tak pantas memberi saran. Raja, jika terus begini, hutan bisa rusak. Buah-buahan, ikan dan bahan pangan lain juga akan habis secara perlahan saat musim kemarau berlangsung. Singa pun semakin marah dan kesal hingga singa berkata pada monyet. Pergi kau, atau aku terkam kau. Monyet takut dan pergi. Kami bekerja keras, tapi kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak seperti pemimpin singa. Serakah! Singa pun melirik beruang dengan tatapan mengejek dan mulai menertawakan beruang. Pemimpin seperti ini hanya membawa penderitaan. Si bangau pun menghela napas. Tiba-tiba singa terkejut melihat beruang dan bangau maju tanpa rasa takut untuk melawan singa. Saat semua terasa mulai menegangkan satu persatu, seluruh hewan mulai meninggalkan hutan. Membuat para hewan sudah mulai tidak tahan atas sikap singa kepada para hewan. Singa yang serakah, jahat dan egois. Singa pun melihat para hewan mulai meninggalkan dirinya sendiri di hutan. Singa mencoba naik ke bebatuan tinggi untuk melihat hewan lainnya. Apakah benar seluruh hewan akan meninggalkan singa? Ternyata masih ada beruang yang tersisa. Dengan kesedihan yang mendalam, beruang juga ikut pergi meninggalkan singa. Singa pun akhirnya sendirian. Suatu sore, singa berjalan tertatih. Tenggorokannya kering. Tak ada air, tak ada makanan, tak ada suara. Kemana semua pergi? Aku sangat kesepian sekarang. Aku bersalah. Singa jatuh di bawah pohon besar. Untuk pertama kalinya, singa merasa sendirian dan tak berdaya. Tiba-tiba kura-kura muncul di hadapan singa yang terbaring lemas di bawah pohon, dan singa memanggilnya. Singa, kekuatanmu besar, tapi hatimu belum belajar menjadi pemimpin yang adil. Singa menunduk dan mulai merasa bersalah. Aku salah. Aku serakah. Aku egois. Aku hanya ingin berkuasa. Maafkan aku. Saat singa melihat ke belakang, ternyata para hewan sudah berkumpul. Para hewan ikut bahagia karena singa sudah menyesali perbuatannya. Dan mereka semua menerima singa kembali.